Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Idewa Gede Ramahita Raditya dengan NIM 245314057. Nah, pada malam hari ini, saya akan menjelaskan machine learning konvensional, deep learning, dan CNN. Nah, mungkin yang pertama, itu saya akan menjelaskan perbedaan machine learning konvensional dan deep learning. Machine learning konvensional dan deep learning memiliki perbedaan utama pada proses ekstraksi fitur. Pada machine learning konvensional, proses ekstraksi fitur dilakukan secara manual sebelum data diproses menggunakan algoritma klasifikasi seperti diffusion tree, SVM, atau ANN. Sistem membutuhkan pengaturan khusus untuk menentukan fitur penting dari data. Nah, convolutional learning system itu mempunyai 3 kelemahan computational. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, memerlukan pengetahuan khusus. Yang ketiga, kurang fleksibel untuk berbagai domain. Sedangkan deep learning mampu mempelajari fitur secara otomatis menggunakan banyak hidden layer, sehingga dapat mengenali pola sederhana hingga pola kompleks secara bertahap. Nah, pada kelebihan deep learning, yaitu ada ekstraksi fitur otomatis, akurasi lebih tinggi, cocok untuk data besar dan kompleks. Keempat, lebih fleksibel untuk berbagai masalah. Lalu saya akan menjelaskan arsitektur CNN atau Convolutional Neural Network atau CNN. Merupakan salah satu arsitektur dengan deep learning yang banyak digunakan untuk pengolahan citra dan gambar. Nah, bagian utama CNN itu ada 4. Ada pertama convolution layer. Layer ini menggunakan filter atau kernel untuk mendeteksi pola tertentu pada gambar dan menghasilkan feature map. Yang kedua ada max polling layer. Polling layer digunakan untuk mengurangi ukuran feature map agar proses komputasi lebih cepat dan mengurangi overfitting. Lalu ada flatten layer. Flatten layer digunakan untuk mengubahkan data 2 dimensi menjadi 1 dimensi sebelum masuk ke fully connected layer. Fully connected layer ini digunakan untuk proses klasifikasi akhir, misalnya menentukan apakah gambar termasuk mobil, motor, atau objek lainnya. Nah, lalu yang ketiga ada proses perhitungan convolution. Nah, pada saat ini digunakan contoh gambar berukuran 6x6 dan fitur berukuran 3x3. Ada filter 1 dan filter 2. Dan proses convolution dilakukan dengan cara menggeser filter di atas gambar lalu menghitungkan hasil perkalian antara nilai gambar dan nilai filter. Nah, mungkin langkah pertama menentukan ukuran output. Karena input 6x6 dan filter 3x3 dan sprite-nya sama dengan 1, maka ukuran output dihitung dengan rumus 6 kurangi 3 tambah 1 sama dengan 4. Maka ukuran output dihitung, jadi hasil filter map yang akan terbentuk adalah 4x4. Oke, lalu yang langkah kedua, ambil area pertama. Filter pertama ditempatkan di pojok kiri atas gambar. Kayak begini. Lalu, kalikan dan jumlahkan. Setiap angka pada gambar dikalikan dengan angka filter yang posisinya sama, lalu semuanya dijumlahkan. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Lalu, akan mengeluarkan hasil output, yaitu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Maka nilai output pertama adalah 3. Lalu, langkah keempat, filter digeser. Setelah itu, filter digeser 1 langkah ke kanan karena straight sama dengan 1. Lalu, dilakukan perhitungan yang sama. Maka, hasil akhir feature map filter 1 dan filter 2 akan menjadi seperti ini. Dan seperti ini, filter 2. Nah, karena ada 2 filter, maka akan menghasilkan 2 feature map. Inti dari convolution adalah
Filter membaca pola kecil pada gambar. Setiap filter memiliki fungsi berbeda untuk mendeteksi pola tertentu seperti garis, tepi, atau bentuk tertentu. Dan mungkin itu aja dari saya. Terima kasih.